Perkenalkan, nama saya Alif Fadil Muhammad. Saya dari program studi S1 Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian sistem persamaan linear homogen, inverse matriks, dan operasi matriks. Yang pertama, sistem persamaan linear homogen. Sebuah sistem persamaan linear dikatakan homogen jika semua suku konstanta sama dengan 0. Solusi atau pemecahan sistem persamaan linear homogen dapat berupa solusi trivial dan solusi tak trivial. Kemudian langsung ke contoh soal. Tentukan solusi dari sistem persamaan linear homogen berikut, yaitu 2x1 plus 2x2 kurang x3 tambah x5 sama dengan 0 minus x1 kurang x2 tambah 2x3 kurang 3x4 tambah x5 sama dengan 0, x1 tambah x2 kurang 2x3 kurang x5 sama dengan 0, x3 tambah x4 tambah x5 sama dengan 0. Solution atau penyelesaiannya yaitu pertama-tama matriks, maksud saya persamaan linear di atas itu kita ubah ke dalam matriks yang diperbesar atau matriks yang diperluas, yaitu 22 minus, yaitu menjadi matriks 22 minus 1 0 1 0 minus 1 minus 1 2 minus 3 1 0 1 1 minus 2 0 minus 1 0 0 0 1 1 1 0. Kemudian matriks ini katakan ubah ke dalam matriks echelon baris tereduksi, yaitu dengan menggunakan operasi baris elementar. Langsung saja operasi yang kita lakukan pertama-tama yaitu untuk mendapatkan satu utama pada baris pertama, yaitu menukar baris pertama dengan baris ketiga sehingga menghasilkan 1 1 minus 2 0 minus 1 0 minus 1 minus 1 2 minus 3 1 0 2 2 minus 1 0 1 0 0 1 1 1 0. Kemudian kita operasikan lagi matriks ini sehingga mendapatkan entry 0 di bawah satu utama, yaitu pada baris kedua itu mendapatkan baris pertama dengan baris kedua, kemudian pada baris ketiga yaitu baris ketiga dikurangkan dengan 2 kali baris pertama sehingga menghasilkan matriks 1 1 minus 2 0 min 1 0 0 0 0 minus 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 1 1 1 0. Kemudian kita operasikan lagi matriks ini untuk memperoleh satu utama pada baris ketiga dan baris kedua, yaitu dengan mengalihkan minus 1/3 pada baris kedua dan mengalihkan 1/3 pada baris ketiga sehingga menghasilkan 1 1 minus 2 0 min 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. Lalu kita operasikan lagi matriks ini untuk memperoleh 0 di bawah satu utama 0 di bawah satu utama pada baris keempat, yaitu dengan operasikan lagi matriks ini untuk memperoleh 0 di bawah satu utama pada baris kedua, yaitu dengan menukarkan baris kedua dengan baris ketiga sehingga menghasilkan matriks 1 1 minus 2 0 minus 1 0 0 0 1 0 1 0 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di gambar. Kemudian selanjutnya kita operasikan lagi matriks ini untuk memperoleh entry 0. Semua entry 0 berada di bawah, maksud saya semua entry 0 berada pada baris keempat, sehingga kita lakukan baris pertama ditambah 2 kali baris kedua pada baris pertama. Kemudian operasi ini kita lakukan juga untuk mengubah semua bilangan pada baris pertama itu menjadi 1 dan 0 sehingga menghasilkan maksud saya kita operasikan juga baris keempat dikurang baris kedua dikurang baris ketiga sehingga menghasilkan matriks 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 dan 0, semua entry 0 pada baris ke. Kemudian dari matriks di
dari setelah kita mendapatkan matriks eselon baris tereduksi, kita memperoleh sistem persamaan linear X1 tambah X2 tambah X5 sama dengan 0, X3 tambah X5 sama dengan 0, X4 sama dengan 0. Ini kita peroleh dengan mengubah matriks-matriks yang sudah kita dapatkan tadi. Itu matriks eselon baris tereduksi berubah menjadi sistem persamaan linear sehingga menjadi seperti ini, yaitu koefisien masing variabel ini adalah 1. Kemudian yang berakibatkan X1 sama dengan minus X2 kurang X5, X3 sama dengan minus X5, X4 sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman mungkin bingung. Sini kita langsung pindahkan saja sehingga yang sebelah kiri itu menjadi satu variabel saja, yaitu X1 dengan X3 yaitu dengan X4 juga. Nah, kemudian sistem persamaan linear homogen di atas adalah kita misalkan X1 sama dengan minus S minus T, kemudian X2 sama dengan S, X3 sama dengan minus T, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan T. Dengan S dan T adalah bilangan real, maka untuk X sama dengan T sama dengan 1 diperoleh penyelesaian X1 sama dengan minus 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan minus 1, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan 1. Dengan demikian, sistem persamaan homogen di atas adalah mempunyai penyelesaian atau solusi tak trivial. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operasi matriks. Operasi matriks ini terdapat beberapa operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan skalar, perkalian matriks dengan matriks, determinan matriks, kemudian ya inverse matriks. Di sini operasi matriks yang akan saya jelaskan adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B yang memiliki ordo sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Kemudian jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A plus B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A min B. Sini contoh: A sama dengan A B C D E F, matriks B sama dengan G H I J K L, sehingga A plus B sama dengan kita jumlahkan elemen-elemen yang letaknya sama pada matriks, yaitu A dengan G, A plus G, B plus H, C plus I, D plus C, E plus K, dan F plus L. Begitupun berlaku pada operasi pengurangan pada matriks. Ini contoh soal. A sama dengan, misalkan di sini diketahui matriks A sama dengan 3, 1, 4, 2, matriks B 0, 2, 1, 3, matriks C 1, 0, 2, matriks 1, 0, 2, 1, 0, 5. Kemudian pada penjumlahan A plus B yaitu 3, 1, 4, 2 ditambah 0, 2, 1, 3 sama dengan 3 tambah 0 sama dengan 3, 1 tambah 2 sama dengan 3, 4 tambah 1 sama dengan 5, 2 tambah 3 sama dengan 5, sehingga A plus B adalah 3, 3, 5. Di sini A plus C, matriks A berordo 2 kali 2 dengan matriks C yang berordo 2 kali 3, sehingga matriks A ditambah matriks C tidak dapat diselesaikan atau tidak terdefinisi hasilnya, karena karena yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa penjumlahan dan pengurangan matriks itu berlaku hanya jika kedua matriks yang beroperasi memiliki ordo yang sama. Kemudian di situ juga ada contoh soal pengurangan matriks, yaitu 3, 4. Matriks A 3, 4, 4, 5, matriks B 0, 2, 3, 4, maka A kurang B itu 3, 4, 4, 5 dikurang 0, 2, 3, 4 itu 3 kurang 0, 3, 4 kurang 2, 2, 4 kurang 3, 1, 5 kurang 4, 1. Nah, selanjutnya itu inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan atau
atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversnya akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat min 1. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan penulisan, itu adalah A pangkat minus 1. Misalkan matriks A, maka inverse matriksnya adalah A pangkat minus 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dalam matriks tersebut tidak sama dengan. Di sini inverse matriks persegi dengan order 2 kali 2 dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu A pangkat minus 1 atau inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali A join A dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka A inverse sama dengan 1 per AD dikurang BC dikali D min B min C A dengan determinan A tidak sama dengan 0. Mohon maaf kamera saya mati, jadi saya akan melanjutkan dengan suara saja. Kemudian inverse matriks order 3 kali 3 itu dapat digunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Secara sistematis eliminasi Gauss-Jordan dapat dinyatakan sebagai berikut. Kemudian langsung saja ke contoh soal, yaitu diketahui matriks B sama dengan 4, 2, 2, 8 dan matriks C sama dengan 4 per 7 minus 1 per 7 minus 1 per 7 2 per 7. Jika A sama dengan C pangkat minus 1, maka determinan dari A transpose B adalah. Baiklah, langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu diketahui B sama dengan 4, 2, 2, 8, C sama dengan 4 per 7 minus 1 per 7 minus 1 per 7 2 per 7, dan A sama dengan C inverse. Nah, karena A sama dengan C inverse, maka A sama dengan 1 per determinan C dikali A join C, yaitu A sama dengan 1 per 7 per 49 dikali 2 per 7, 1 per 7, 1 per 7, 4 per 7. Dan A sama dengan 7 kali 2 per 7, 1 per 7, 1 per 7, 4 per 7. A sama dengan 2, 1, 1, 4. Maka A transpose sama dengan A transpose sama dengan 2, 1, 1, 4. Kemudian langsung saja ke A transpose kali B, yaitu sama dengan 2, 1, 1, 4 dikali 4, 2, 2, 8. Nah, di sini langsung saja kita menggunakan perkalian matriks, yaitu baris kali kolom, yaitu langsung saja di sini 2 dikali 4 ditambah 1 tambah 2, 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 8, 1 dikali 4 ditambah 4 dikali 2, kemudian 1 dikali 2 ditambah 4 kali 8. Itu A transpose B sama dengan 10, 12, 12, 34. Maka kemudian determinan dari A transpose A kali B sama dengan 10 kali 34 dikurang 12 kali 12, yaitu sama dengan 340 dikurang 144 sama dengan 196. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada dalam video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.